Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aji Heru Muslim selaku dosen pengampu mata kuliah tematik terpadu. Perkenalkan, saya Isra Nurdiana Ratri dari kelas 4A. Di sini saya akan memaparkan artikel yang telah saya susun dengan judul Peran Guru dalam Meningkatkan Keterampilan Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Nested, sebuah tinjauan literatur. Tujuan dari penelitian ini, artikel saya mengkaji peran guru dalam meningkatkan keterampilan siswa SD melalui model pembelajaran nested. Jadi, artikel saya menekankan pada peran guru dalam meningkatkan keterampilan siswa SD melalui model pembelajaran nested ini. Yang kedua, mengkaji rekomendasi pemanfaatan model nested secara optimal. Jadi, ditekankan pada peran guru dalam meningkatkan keterampilan siswa melalui pembelajaran nested. Di sini, artikel ini juga menyajikan beberapa rekomendasi pemanfaatan model nested secara optimal yang dapat diterapkan oleh guru. Metode penelitian yang digunakan, saya menggunakan metode studi literatur, yaitu bersumber dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan artikel terkait. Dan di sini, analisisnya menggunakan deskripsi kualitatif untuk menelaah teori dan praktik dari penelitian sebelumnya. Jadi saya mengkaji beberapa artikel atau penelitian terdahulu, dan saya rangkum dengan analisis deskripsi kualitatif. Nah, pertama saya akan menjelaskan model nested. Nah, di sini model nested ini terpadu dalam satu bidang studi. Dan model nested ini hanya berfokus pada satu mata pelajaran ataupun satu bidang studi. Tidak mengintegrasikan beberapa bidang studi dalam suatu pembelajaran, sehingga model nested ini berfokus dan mengajarkannya secara sistematis dan terpadu. Ini mengintegrasikan berbagai keterampilan belajar. Nah, keterampilan belajar yang diajarkan yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis analisis atau thinking skill. Selanjutnya, kemampuan berinteraksi dan bekerja sama atau social skill, dan kemampuan dalam mengorganisasi atau mengelola tugas dan waktu ataupun organizing skill. Nah, maksudnya keterampilan di sini adalah yang pertama thinking skill. Di sini siswa dituntut dapat memiliki thinking skill. Nah, peran guru di sini yaitu mendorong ataupun mengarahkan siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya ataupun analisisnya. Seperti dalam sebuah tugas, misalnya siswa itu harus dapat mengetahui sebab suatu terjadi dan dapat menganalisis apa yang sedang ia pelajari, sehingga di sini thinking skill-nya ataupun kemampuan berpikir siswa itu dapat diasah, dan guru berperan dalam mengembangkan thinking skill siswa tersebut. Selanjutnya, kemampuan berinteraksi dan bekerja sama ataupun social skill. Tentunya dalam suatu pembelajaran itu terdapat tugas kelompok ataupun tugas yang mengharuskan mereka untuk berdiskusi, sehingga dalam kemampuan social skill ini siswa ini harus dapat berinteraksi, dapat bekerja sama dengan baik, dan di sini guru berperan dalam mengembangkan social skill siswa. Nah, tentunya dalam bekerja sama ataupun bersosial itu siswa dituntut dapat saling menghargai, dapat bekerja sama, toleransi, dan lain sebagainya. Dan di situ guru mengarahkan siswa tersebut. Selanjutnya ada keterampilan mengorganisasi, mengatur, mengelola tugas dan waktu ataupun organizing skill. Nah, dalam keterampilan organizing skill ini, siswa itu harus dapat mengorganisasi, mengatur waktunya dalam mengelola tugas dan waktu. Nah, sehingga dalam pembelajaran siswa itu mengetahui apa yang harus ia prioritaskan terlebih dahulu. Misalnya dalam suatu pembelajaran ia dapat mengelompokkan atau mengorganisasikan temuan-temuan yang ia dapat dan ia tuliskan dalam
dalam peta konsep. Nah, di sini guru mengarahkan siswa untuk dapat mengorganisasikan pemahaman yang mereka peroleh dalam bentuk peta konsep. Selanjutnya, di sini keterampilan itu dalam satu mata pelajaran utama. Nah, jadi dalam mengajarkan model nested ini hanya berfokus dalam satu mata pelajaran utama, dan di dalam mata pelajaran tersebut diintegrasikan beberapa keterampilan seperti thinking skill, social skill, ataupun organizing skill. Selanjutnya fokus pada penguasaan konsep. Tentunya dalam model nested ini yang menggunakan hanya satu model pembelajaran, satu bidang studi saja, itu dapat berfokus pada penguasaan konsepnya. Nah, di situ karena tidak terpecah belah dengan bidang studi lain, sehingga fokus dalam penguasaan konsep. Selanjutnya disertai penguatan keterampilan. Nah, ketika dalam satu mata pelajaran tersebut sudah difokuskan untuk menguasai suatu konsepnya, dan di sini harus diintegrasikan dengan penggabungan penguatan keterampilan. Seperti tadi ada thinking skill, social skill, ataupun organizing skill. Untuk apa? Untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai sikap dalam pembelajaran kontekstual. Nah, di sini ditekankan pembelajaran kontekstual. Artinya dalam model nested ini, pemahaman siswa, pengalaman belajar siswa itu berpengaruh ataupun berperan dalam suatu pembelajaran. Karena dengan pengalaman yang dimiliki siswa itu dapat membantu dalam proses pembelajaran dan membantu dalam proses pemahaman suatu konsep yang siswa ataupun peserta didik itu miliki. Di sini ada contoh gambar dari model nested. Di sini ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, di sini ada yang warna pink, ini berbentuk kotak, ini dicontohkan sebagai mata pelajaran. Di sini mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai fokus utama ataupun sebagai sebagai wadahnya. Nah, di dalam pembelajaran tersebut harus dikembangkan beberapa keterampilan. Di sini ada 3 keterampilan, yaitu social skill. Social skill ini yang abu-abu di pembelajaran bahasa Indonesia itu dalam materi berbicara. Nah, lanjut pada thinking skill atau kemampuan berpikir, di sini ada membaca. Nah, konten ataupun di sini ada materi menulis. Jadi dalam suatu mata pelajaran itu di dalamnya mengintegrasikan beberapa keterampilan. Dapat dilihat pada contoh gambar ini. Contoh gambar dari model nested tersebut. Nah, selanjutnya di sini menekankan pada peran guru dalam penggunaan model nested. Yang pertama, ada perencanaan. Dan tentunya dalam suatu pembelajaran ini guru dituntut untuk dapat merencanakan suatu pembelajaran dengan efektif dengan membuat RPP atau modul ajar dan lain sebagainya. Di sini berbasis integrasi keterampilan. Dapat ditekankan lebih lagi bahwa model nested ini mengintegrasikan beberapa keterampilan dalam satu bidang studi. Jadi dalam perencanaannya, guru itu harus dapat merencanakan suatu pembelajaran yang di dalamnya mengintegrasikan beberapa keterampilan. Peran guru dalam perencanaan ini meliputi fasilitator. Nah, jadi guru itu harus dapat memfasilitasi siswa berupa menyediakan media interaktif dan memotivasi siswa. Tentunya dalam merencanakan pembelajaran, guru ini harus dapat menyelipkan media interaktif ataupun media yang sesuai yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Karena guru ini berperan sebagai fasilitator ataupun yang memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, media interaktif ini juga dapat memotivasi siswa sehingga sangat penting digunakan pada saat proses pembelajaran. Peran selanjutnya yaitu sebagai motivator. Nah, di sini untuk membangkitkan semangat belajar siswa, guru itu harus dapat memotivasi siswa. Agar apa? Agar siswa tersebut dapat lebih aktif, dapat lebih tertarik dan memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk mengikuti sebuah pembelajaran tersebut. Dengan peran guru
sebagai motivator. Jadi guru harus menjaga motivasi belajar siswa supaya proses pembelajaran dapat lebih optimal. Peran selanjutnya yaitu sebagai pembimbing. Nah, di sini membimbing ini mengarahkan pembelajaran seperti diskusi dan kerja kelompok. Nah, setelah guru membuat perencanaan, selanjutnya proses pembimbingan. Nah, dalam proses pembelajaran, guru ini harus dapat membimbing siswa. Seperti dalam proses pembelajaran ini dengan metode diskusi, kerja kelompok, ataupun metode lainnya, guru harus dapat membimbing. Nah, membimbing di sini memiliki peran sebagai mediator. Dalam pembimbing ini guru berperan sebagai mediator. Mediator artinya menjembatani perbedaan antara siswa. Nah, tentunya guru sebagai pembimbing ini ketika dalam suatu diskusi kelompok ataupun dalam kerja kelompok terdapat perbedaan pemahaman siswa, terdapat perbedaan pendapat. Nah, di situ guru berperan menjembatani perbedaan antar siswa. Guru harus dapat membimbing atau sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik ketika misal menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Nah, guru harus bisa membimbing apapun metode yang digunakan. Selanjutnya dalam peran guru model nested ada pengelolaan kelas. Di sini menciptakan suasana belajar yang kondusif. Tentunya suatu pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal apabila suasananya juga kondusif. Suasananya itu ketika pembelajaran harus diperhatikan cahayanya, sirkulasi udaranya, ataupun aksesoris atau pajangan yang dapat digunakan untuk mempermudah pembelajaran. Nah, di sini pengelolaan kelas sangat penting dilakukan oleh seorang guru supaya menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, perannya di sini guru juga sebagai evaluator. Evaluator di sini ketika suatu pembelajaran sudah dilaksanakan, tentunya guru harus dapat mengamati keterampilan mana yang sudah ataupun yang belum dimiliki oleh siswa. Jadi ketika suatu pembelajaran sudah selesai, guru harus dapat memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, di situ ketika guru sudah mengamati keterampilan belajar yang sudah dilaksanakan atau sudah diterapkan oleh siswa, itu guru harus dapat memberikan umpan balik berupa nilai, apresiasi, dan lain sebagainya. Sehingga dalam perannya guru itu harus menjadi evaluator dalam pembelajaran. Selanjutnya, strategi guru dalam pembelajaran model nested. Nah, tentunya peran guru tadi sudah dijelaskan beberapa, dan di sini ada beberapa strategi juga yang dapat diterapkan dalam pembelajaran model nested. Strategi yang pertama yaitu menggunakan media pembelajaran yang variatif. Karena dalam suatu mata pelajaran ini yang menggunakan model nested, banyak keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa, sehingga penggunaan model yang bervariatif akan membantu siswa dalam proses pembelajaran, mempermudah siswa dalam memahami konsep suatu pembelajaran, dan lain sebagainya. Media yang dapat digunakan meliputi video, PPT, textbook, ataupun mainan edukatif. Karena dalam media pembelajaran ini juga harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, strategi kelas. Nah, strategi kelas juga penting untuk dimiliki ataupun disusun oleh seorang guru, karena ketika misalnya dalam suatu kelas siswanya kurang kondusif, guru harus dapat menyiasatinya dengan menyiapkan strategi kelas berupa misalnya mengajarkan tepuk diam, tepuk nyamuk, dan lain sebagainya. Ataupun dalam awal pembelajaran sebelum siswa mendapatkan pelajaran, setelah kelas dibuka itu disiapkan dengan ice breaking supaya siswa itu dapat diukur kesiapannya dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya, apresiasi.
Nah, di sini apresiasi ini memberikan penguatan atas partisipasi aktif siswa. Jadi guru juga perlu memberikan apresiasi supaya siswa itu tergugah semangatnya melaksanakan pembelajaran selanjutnya, karena dalam pembelajaran sebelumnya guru memberikan apresiasi kepada siswa tersebut. Nah, ini sangat penting dilakukan ketika siswa misal sudah berpartisipasi secara aktif ataupun mendapatkan nilai yang lebih ataupun mampu menjawab beberapa soal, maka apresiasi ini perlu dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya refleksi pembelajaran. Di sini refleksi pembelajaran ini perlu dilakukan karena dalam suatu pembelajaran ini, ketika pembelajaran telah selesai, untuk mengukur seberapa pemahaman siswa ini yang mereka dapat, itu perlu dilakukan refleksi pembelajaran. Seperti contoh melalui pertanyaan terbuka setelah pembelajaran. Nah, pertanyaan terbuka ini dapat mengukur apakah siswa sudah mendapatkan pelajaran dengan baik, sudah memahami pelajaran dengan baik ataupun belum. Maka refleksi pembelajaran ini juga penting dilakukan oleh seorang guru ketika proses pembelajaran telah selesai. Yang terakhir ada simpulan. Nah, dari artikel yang telah saya susun, saya menyimpulkan beberapa poin di sini. Yang pertama, model nested ini efektif meningkatkan keterampilan siswa SD secara menyeluruh. Nah, karena model nested ini hanya berfokus pada satu mata pelajaran yang di dalamnya mengintegrasikan beberapa keterampilan seperti keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi, maka di sini model nested sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa SD secara menyeluruh. Nah, selanjutnya keberhasilan dari model ini ditentukan oleh perencanaan yang matang, media yang menarik, dan pengelolaan kelas yang baik. Tentunya peran guru ini akan berhasil. Dikatakan berhasil apabila dalam proses perencanaannya sudah matang, media yang digunakan menarik, dan pengelolaan kelasnya juga baik. Maka peran guru ini sangat berpengaruh tergantung dari masing-masing individu ataupun masing-masing gurunya tersebut dalam merencanakan pembelajarannya tersebut, apakah sudah matang atau belum. Selanjutnya, guru memegang peran strategis dalam setiap tahap pembelajaran. Tentunya pembelajaran nested ini adalah pembelajaran yang berfokus dan dilakukan secara menyeluruh, maka guru ini memegang peran penting dan strategis dalam setiap tahapan pembelajaran, sehingga memungkinkan untuk terciptanya pembelajaran yang efektif. Nah, pembelajaran model nested ini juga cocok diterapkan dalam rangka penguatan keterampilan abad 21. Nah, selain dengan keterampilan belajar tersebut, tentunya peserta didik sekarang itu dituntut untuk dapat menguasai keterampilan abad 21. Sekian pemaparan artikel yang telah saya susun. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam penyusunan artikel. Saya pribadi memohon maaf. Akhir kata, guru hebat bukan hanya mengajar, tetapi dapat menginspirasi. Dengan model nested, guru hadir sebagai agen perubahan untuk masa depan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.